Bada buaya di sarasah salo manyalo lereng Marapi panuh lahaya talago Koto Baru. Dengan salam wak mulai ceramah tandonya wak bersenang hati bisa ceramah jo caro baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nenek mamak nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa balingkau, batuah alam Minangkabau. Kepada alim ulama, imam khatib, fakih fuqaha, waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, payang panji ke Makkah, pemimpin umat masyarakat sampai ke Saruko. Gundokan duang limpah peh rumah nan gadang cahayo rumah selendang dunia. Kepada anak kemanakan na mudo-mudo nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Dirin rahimakumullah. Awak sambuang kaji adai sejarah Islam di Minangkabau sanjo kini nama membahas masalah sabuang ayam atau parang sabuang ayam. Sabuang ayam itu adu ayam. Mangaiko yang menjadi judul karena dari catatan Perang Padri, salah satu kebiasaan masyarakat yang ditentang oleh ulama itu adalah sabuang ayam. Dan sabuang ayam itulah menjadi budaya kuat di tengah-tengah masyarakat Minang waktu itu. Kalau kini pulang maklum kanan basamo, mungkin masih ada je orang menyuruh-nyuruh baju di bahasa buang ayam. Sampai waktu datang Belanda, di antara orang Belanda pun ada yang menuliskan sadang parang pun orang-orang awak nambah pihak ke Belanda ada kesempatan diadukannya juga sabung ayam, adu ayam. Kecanduan kuatnya orang dulu hobi sabuang ayam. Kemudian sampai kini dalam pasambahan panundiangan masih tasabik-sabik juga di sebagian juru runding atau orang tukang sambah masalah adu ayam. Ada di laut baju rumudi nan tahu angin nambah siru ombak nambah sabuang. Ada di galanggang baju aru nan pandai managah manampin taruh tahu dituah sisi ayam. Ya, ada dialek barajo janang nanto ereng jogendeng menimbang kurang jo labih. Iko perlu jadi perhatian di awak. Kalau sekedar perumpamaan di tengah halik, rasanya ndak pas iko dibaca-baca oleh. Ada di sabuangan baju waru nam pandai managak manampin taruah nambah taruah kok haram. Kok ada yaleh awak mengaji. Nan tahu dituah sisi ayam. Dek dulu tu orang madu ayam. Jadi iko rasonyo dalam perundiangan serancaknya ndak usah disabui lah. Ndak usah dibaca. Cukuplah ada di laut baju rumudi. Nantau di angin nambah siru ombak nambah sabuang. Ada di dialek barajo janang. Nantau ereng jo gendeng menimbang kurang jo labih. Cukup itu dibaca. Sementara juaro di galanggang di sabuangan tuah sisi ayam manampin taruah, serancaknya awak hilangkan. Begitu juga lain-lainnya dalam pasambahan, dalam perundiangan, dalam tambu. Kok ada yang tak cocok rasanya, itulah perlu awak hilangkan. Dan yang perlu awak pahami, ya, kadang orang membaca pasambahan itu tidaklah mengerti yang dibaca perumpamaan-perumpamaan karena lah bahasa-bahasa lama. Jadi kadang sengaja atau tidak sengaja, kadang tasabui dia awak. Dek galanggang baju aru, secara tidak sengaja. Jadi kau yang perlu awak hilangkan.
Jadi sampai petang yang awak bahas haji miskin berdakwah. Setelahnya di Batu Tabah, tarikh ke Pandai Sike, kemudian ada masalah di Pandai Sike, sampai akhirnya haji miskin berdakwah ke Tabi Payakumbuh. Kemudian ada gangguan dakwah di situ, tapi datang guru tua, tangkunan tua, melindungi murid dalam berdakwah, dan akhirnya terjadilah perdamaian, senang hati antara masyarakat di 50 tuhak nan bunsu berdamai antara haji miskin, orang-orang yang pro dakwah dan orang-orang yang kurang suka atau alun menerima dakwah yang disampaikan oleh murid-murid Tuanku Nan Tuo. Dengan adanya kejadian itu, aku semakin semangatlah Tuanku Nan Renceh dan kawan-kawan menyebarkan dakwah. Sajik-musajik lah mulai rami, masyarakat lah mulai paham masuk keraja-keraja elok ke memang keraja-keraja elok harus dilaksanakan, keraja-keraja buruk memang harus ditinggalkan. Maka disabitkan oleh Fakih Sagir, maka bertambah-tambahlah agama serta sangat suka, bertambah-tambah kaum. Itu terbitlah dalam pikiran saya hendak menagah orang menyabung dan meminum tuak juga, sekalian pekerjaan yang tidak dihalalkan Allah dan Rasulullah. Jadi Fakih Sagir menerangkan, hanya tambah semangat untuk menagah orang menyabung ayam dan meminum tuak. Jadi nama perang Padri ko salah satunya adalah perang tuak, perang candu. Dan nanti pertemuan besok awak bacakan data perdagangan Amerika di masa Padri, meningkatnya perdagangan candu di daerah Minangkabau. InsyaAllah besok awak bahas. Jadi perang Padri disebutnya dengan perang tuak, karena itu di antara yang dilarang di zaman Padri, itu yang didakwahkan oleh para ulama, para buya, para tuanku, agar orang berhenti minum tuak. Dan dari hari ke hari orang yang ikut dakwah semakin banyak, dan orang yang menentang itu pun semakin banyak. Kemudian diadukan oranglah sabuang ayam di Balai Biaro di dalam nagari Ampang Gadang. Ya, boleh jadi dulu Biaro di Ampang Gadang tu berdekatan atau ada nama daerah yang Ampang Gadang Biaro. Kalau kini yang paham awak nagari Biaro Gadang, nagari Ampang Gadang, nagari Pasia itu yang wasabalahan di Ampiangke. Diadukanlah sabuang ayam. Tentu ulama-ulama, tuanku-tuanku tidak senang, berusaha untuk menghalangi adanya sabang ayam. Dan akhirnya karena dihalangi, orang-orang yang hobi sabang ayam, yang hobi bajudi, menyerang musajid di surau, sehingga runtuhlah musajid di Batu Tabah sampai angke, diserang oleh orang-orang yang tak suka je dakwah yang disampaikan oleh para tuanku, murid-murid Tuanku Nan Tuo. Dan antara Ampang Gadang jo Tuanku Nan Tuo ko badakean, taklah begitu jauh. Jadi diseranglah madrasah, diseranglah surau, dan dirampasnya sekalian isinya daripada segala kitab dan yang lain-lainnya daripada beberapa harta. Jadi kitab-kitab yang ada di dalam surau, kitab-kitab yang ada di madrasah itu diambil, termasuk arato yang ada di dalam itu, oleh orang-orang yang tidak suka je dakwah ke buya-buya, tuanku-tuanku yang melarang adanya sabuang ayam. Sesudah kejadian itu, masyarakat mulai heboh. Karena ada orang yang menyerang surau, menyerang madrasah, menyerang musajid, kitab-kitab pun diambil. Ya. Maka hebohlah alam Minangkabau, khususnya Luhak Agam. Ya, dalam kondisi seperti itu,
Maka ada usaha untuk mendamaikan, supaya masyarakat itu bisa tenang ya. Kejadian kau tidak berlarut-larut dan ikut dalam beberapa waktu. Kemudian Tuanku Nantuo selaku ulama Gadang punya inisiatif kamu pakai, dikumpullah tuanku-tuanku yang ada di sekitar Ampe Angke, serta penghulu-penghulu yang ada di sekeliling nagari, dan dibantailah kabau 2 balih iku, 12 ekor banyaknya. Kuasa menyatukan balik masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, diundang tuanku-tuanku, diundang para penghulu, membicarakan pekerjaan agama. Supaya permasalahan tadi tidak begitu berkembang biak. Tak lama sudah tu, dia ada kalau balik sabuang ayam. Kalau tadi di Biaro, kini diadakan di Bukit Batabuah. Dan tuanku-tuanku tentu ingin untuk menagahnya. Dan akhirnya usaha itu gagal. Terjadilah cakap. Ada tuanku, ada penghulu, ada hulu balang, ada nama bawa senjata, batu, galah, setingkar. Jadilah bantu, cakap banyak. Sampai ada yang meninggal. Ada yang luka, ada yang meninggal. Ada yang dipotong orang. Sampai luka orang Bukit Batabuah lalu kepada mati, dan dipotong orang pula seorang yang lainnya, dan sempurnalah jadi parang sehari itu. Maka kondisi semakin tak nyaman. Kalau tadi terjadi sabuang ayam di Balai Biaro, sudah tu berdamai ditanangkan. Kini terjadi sabuang ayam nang kadu di Bukit Batabuah, dan niko masyarakat kembali gempar. Dan banyaklah hasuang pitanah, dengki dan khianat, dan banyaklah khasam dan adawat. Iko bahasa Arab yanglah masuk bahasa Minang. Khasam artinya dendam, adawat adu, musuh. Ya, ada kalanya orang serumah beda pendapat, linan suko jo dakwah tuanku, lelo nan suko jo mempertahankan adat sabuang ayam bampok wajudi. Bahkan 2 orang bersaudara, anak jo apak, banyaklah suang pitanah, gunjiang, tumpala. Dan banyaklah usaha waktu itu untuk membunuh para tuanku-tuanku, termasuk Pakih Sagir. Dan setelah itu badamai sabantah dalam waktu sekitar 4 bulan, baranti orang sabuang ayam, dan galanggang pun rabah, ya, batal sabuang ayam di Bukit Batabuah. Kemudian waktu tarikh berjalan, diadukan orang lo sabuang ayam, tapi jauh lah, tak dakik dari Ampe Angke. Kalau tadi Biaro masih di Ampe Angke, kemudian Bukit Batabuah masih di daerah Gunung Marapi, masuk Canduang kalau kini. Kini diadakan orang sabuang ayam di Parabek, di belakang Padang Luar, dalam negari Ladang Laweh, Banu Ampu. Maka ditegah orang pula gelanggang itu. Ya, tuanku-tuanku, oleh tuanku Padang Luar, tuanku di Ladang Laweh bau saus supaya sabuang ayam pun tak jadi. Jadi dulu nampaknya sabuang ayam itu luhak ukurannya. Coba bayangkan, waktu itu terjadi sabuang ayam di Parabek, jarak Parabek dari Canduang lumayan jauhnya dari Biaro. Tapi itu tetap tuanku yang ada di situ berusaha untuk menagahnya. Sekaligus itu gambaran bahasa dakwah tuanku nan Renceh dan Pakih Sagir, dakwah tuanku nan tua itu cukup kuat. Dalam waktu yang tak begitu lama, ya, dakwah dari Ampe Angke lah sampai ke Banu Ampu, ya. Boleh jadi sampai ke daerah-daerah luhak yang lain.
Dan terjadilah cakap banyak. Dan orang tuanku minta tolong ke tuanku nan tua. Pada hari itu terjadilah perang dan banyaklah nan mati, luka sabalah menyubalah. Tapi sesudah habis sekira 10 hari lamanya, 10 hari lamanya selesai perang itu sekira 10 hari. Dan negari pun tak binasa. Nah, itu cerita tentang sabung ayam yang dinukilkan oleh Fakih Sagir dalam keterangannya dan termasuk dalam buku-buku yang lain. Dalam buku Muhammad Rajab tentang Padrit pun menyinggung. Besok kalau diadukan sabung ayam itu semacam madukan alik nagari. Banyak orang yang datang, banyak orang yang mencari, diadukan gaba-gaba barangkali. Sehingga seolah acara sekolah dianggap biasa. Dan ulama, para tuanku Narenceh, murid-murid tuanku itu bau sau untuk menghalanginya. Kemudian waktu itu pengikut dari tuanku Narenceh kau semakin banyak. Dan tuanku Narenceh semakin berani. Jadi yang paling dominan nanti dalam perang Padriku adalah tuanku Narenceh. Sementara 3 orang haji, muda yang sebagian awak sampaikan patang, Haji Piobang nanti tidak begitu banyak perannya. Dan kalau awak bahas lebih lanjut, Haji Piobang ko disebutkan dalam buku, cuma sia keturunannya banyak je yang sulit untuk dipastikan. Sedangkan Haji Sumani perannya hanya bertamu nanti akan ada muncul perannya. Tapi kalau Haji Miskin nampak perannya dari awal. Karena hanya yang pulang dari Makkah, hanya yang bercerita ke tuanku Narenceh ke Fakih Sagir di Biaro. Makanya ada kawan ingin menulis tuanku Narenceh itulah sebenarnya tokoh utama dalam gerakan Padri. Karena beliau yang paling banyak dominan, yang paling banyak pengikut. Kemudian cerita tentang orang yang dirampas, ada orang yang disamun di tepi jalan. Karena dari pertemuan patang awak sampaikan, kok ada orang yang kena samun dirampas orang tu mengadu ke tuanku, orang tu mengadu ke ulama. Maka terjadilah sebuah kasus. Yaitu ada tuanku Turabi, orang Kota Baru. Tobaru Salo, Kecamatan Baso. Ingin berniaga ke Kamang, pergi mengalih ke Kamang. Dirampasnya lah di jalan, ada orang menyamunnya di jalan. Maka orang tu mengadu ke tuanku Narenceh. Kemudian tuanku Narenceh meminta supaya ada orang tu mengembalikan, supaya dia cari siapa yang merampas barang tuanku Turabi tadi, dituntut oleh tuanku Narenceh. Dan ternyata tak ada yang amuah mengembalikan, tak ada yang mengaku siapa yang ambil barang dari tuanku Turabi tadi. Di sekolah tuanku Narenceh mulai emosi dan pengikutnya lah mulai banyak. Disebutkan di siko, tuanku suka mengerjakan sekarang ini juga menyuruh orang banyak meminta kembali harta. Jikalau ia tidak mau mengembalikan, maka akan diseranglah kampung itu. Maka daripada sangat keras kelahi dan bantah serta banyak luka dan patah, sampailah berparang-parang lalu mati dan terbunuh. Dimasyhurkan oranglah parang agama namanya. Maksudnya karena daerah itu tapi tidak dijelaskan di mana negarinya, siapa yang menyamun pedagang tadi. Negari itu berparang jo para tuanku, jo para pengikut tuanku Narenceh. Jadi waktu itu tuanku Narenceh lah jadi penguasa. Walaupun tidak secara formal. Dan sangat itu semakin terkenallah dakwah tuanku Narenceh. Orang yang pemberani. Dan lama sesudah perang itu,
Akhirnya orang-orang sekitar tempat tinggal Tengku Renceh tadi ya diembargo Tengku Renceh. Tengku Renceh tidak boleh keluar dari negari Kamang oleh negari-negari sekitarnya. Oranglah takut ke Tengku Renceh sadonya. Setelah itu lah hampir tahun ya, menurut buku ini ceritakan sekitar hampir tahun ya. Maka Tuanku Nantuo kembali menolong dakwah Tuanku Nan Renceh. Maka Tuanku Nantuo berusaha untuk mendamaikan Tuanku Nan Renceh dan negari-negari di sekitarnya, di orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tuanku Nan Renceh. Dan orang menyebutkan orang tu siap patuh ke Tuanku Nantuo, tapi tidak siap untuk patuh ke Tuanku Nan Renceh. Akhirnya muncullah inisiatif mempertemukan orang Salo, orang Magek, orang Kota Baru dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Kamang, termasuk Salo, termasuk Kota Tuo, Magek. Dikumpulan seluruh pemuka-pemuka masyarakat oleh Tuanku Nantuo. Tujuannya tidak lain adalah untuk berdamai. Namun demikian ya, tetap banyak ada fitnah-fitnah ya, yang terjadi. Dan yang fitnah yang paling berbahaya adalah waktu Dubalang dari Bukit Batabuah memaliang ya, melarikan kemenakan Tuanku Nan Renceh. Jadi barangkali muncul iri karena Tuanku Nan Renceh lah jadi penguasa. Maka Dubalang dari Bukit Batabuah yang dari awal lah ada masalah ya, dia pakai sagir dia para tuanku, melarikan kemenakan Tuanku Nan Renceh 5 orang. Dan ikut tentu membuat emosi Tuanku Nan Renceh. Pertama, kalau di Minang, Nan Mamak itu bertanggung jawab ke kemenakan. Di saat kemenakannya dilarikan oleh orang, tentu Tuanku Nan Renceh semakin emosi. Kemudian itu bentuk adalah perlawanan kepada dakwah Tuanku Nan Renceh. Dan terakhir, yang melarikan adalah orang Dubalang Bukit Batabuah, dan sabarunya lah bermasalah juga. Bahkan itulah ya, yang terjadi pembunuhan parang pertama sampai ada yang meninggal mati. Akhirnya suasana semakin nangis sudah peristiwa aku. Dan berusahalah Tuanku Nan Renceh untuk mengimbau balik, mencari balik kemenakannya. Tapi dari yang 5 tadi hanya 2 orang yang bisa balik karena ke Kamang. Dalam kondisi seperti itu, Tuanku Nantuo tetap berusaha untuk mendamaikan, supaya orang ko bisa berelok, masalah tidak semakin gadang. Kemudian dilanjutkan cerita, kalau dakwah haji miskin di Payakumbuh, ini cerita ke Payakumbuh lah, cerita tentang haji miskin. Muncullah polemik balik, muncullah masalah balik. Dan itulah yang kedua kalinya. Di saat muncul masalah itu, tidak lain haji miskin tentu minta tolong ke gurunya, Tuanku Nantuo. Maka Tuanku Nantuo pun datang ke daerah Payakumbuh membantu dakwah haji miskin untuk yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah itu berhasil ya, dengan damai dan tidak terjadi bakar membakar, tidak lo terjadi parang, hanya dengan jalan damai.
Kau yang disampaikan oleh Fakih Sagir. Tuanku Nantua datang ke Payakumbuh, tapi alhamdulillah datang perdamaian. Kemudian tarilah dakwah itu berjalan. Pengikut para ulama semakin banyak, kedudukan ulama semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat sampai mengadu orang. Ku ada yang tanyayo, ku ada yang terzalimi orang mengadu. Mengadu ke Tuanku Nerenceh, mengadu ke Haji Miskin. Kalau ada masalah lo Haji Miskin itu Nerenceh, mengadu lo ke yang lebih tinggi Tuanku Nantuo. Dalam kondisi seperti itu, mulai banyak gangguan-gangguan di tengah masyarakat, pro kontra tarikh terjadi. Baru datanglah Haji Sumani. Di situ mulai nampak peran Haji Sumani. Maka telah lama pula antaranya kemudian, maka sangatlah permusuhan, adawat, disebutkan adawat, permusuhan. Banyaklah mengadu, sabalah menyubalah. Terbit pula lah parang daripada Tuanku Nerenceh dengan negarinya, tidak berhenti siang malam pagi petang. Sampai sepenggal hari, setengah hari pun tidak berhenti. Setahun lamanya, maka digarakkan Allah, datanglah Tuanku Haji di Sumani kepada Tuanku Nerenceh. Ia mengajarkan parang dengan api. Itu pun sampai terbakar nagari yang hampir kampung Tuanku Nerenceh, yaitu nagari durian. Sampai kini kalau Kabansa, Kakamang masih ada nagari durian, daerah durian. Maka lebarlah perjalanan Tuanku Nerenceh kiri kanan. Sekarang itu dua Tuanku Sumani sampai keluar. Tempoh ia di nagari itu sekitar 4 hari lamanya. Di belakang ia pulang ke nagarinya. Mukasihnya, sajak diajar oleh Haji Sumani cara parang menggunakan api, Tuanku Nerenceh semakin bagak. Ya, maka dicubanya barangkali dipraktekkan ke daerah Surian, ke daerah durian ya, di Kamang. Dan Tuanku Nerenceh mulai berjalan kiri kanan dan mulai bagak ada pek senjata. Ya. Dan yang majan ko adalah Tuanku Sumani. Sudah diajar oleh Tuanku Sumani. Kemudian Tuanku Sumani tinggal di Kota Tua, di tempat Tuanku Nantuo sekitar sampai hari. Dan sana sidang pandangan sadonyo, ikolah parang pertamu antara Tuanku Nerenceh dan pengikutnya dengan orang-orang yang hobi sabuang ayam. Jadi yang awak ceritakan tadi, itu lebih banyak kalau untuk daerah agama itu terjadi itulah penyebabnya sabuang ayam. Sementara yang di daerah Haji Miskin, di Luhak Nambungsu tidak dicarangkan. Sebab permasalahan. Tapi nampaknya masalah-masalah yang tidak terlampau prinsip. Kerana dengan datangnya Tuanku Nantuo, masalah selesai. Datang Tuanku Nantuo, masalah selesai. Jadi, sajak diajarkan oleh Haji Sumani parang menggunakan api, di situ Tuanku Nerenceh semakin berani, semakin bagak. Apalagi dendam boleh jadi ada. Karena Tuanku Nerenceh lah pernah diembargo tidak boleh keluar negari, keluar dari negarinya, dari bangsa. Tuanku Nerenceh kemanakannya dilarikan orang ke Bukit Watabuah. Hanya 2 yang bisa balik dan 3 Allahu a'lam. Tentu di situ muncul keberanian dari Tuanku Nerenceh. Di sekolah parang padri secara terbuka antara Tuanku Nerenceh dengan orang-orang yang tidak suka jonyo dimulai. Dan parang yang dilakukan oleh Tuanku Nerenceh itu karena negari-negari sangat banyak. Negari-negari yang tidak setuju jo dakwah Tuanku Nerenceh diparanginya. Maka parang yang pertama terjadi adalah Tuanku Nerenceh memerangi Tilatang. Diarahkannya parang ke negari Tilatang. Sangat keras parang itu sampai terbakar Lumbuang di negari Tilatang
sakit nagari Kota Baru. Di parangkulah menggunakan api sehingga tabaka lumbuang nagari Tilatang. Dan waktu itu takwiklah orang sadonyo dengan tuangkunan renceh. Dan setelah nagari Tilatang itu tawaka, banyaklah orang mulai lari, mulai takwik. Banyak orang yang terbunuh, tertawan. Banyak orang yang dirampas. Dan nagari-nagari lain yang ada yang sudah patuhkan nagari tuangkunan renceh, yaitu Kamang Buki, Salo, Mage, Kota Baru. Punya kerja 5 nagari yang ada dalam perintah tuangkunan renceh. 5 ko layaman. Sementara orang-orang yang lain lah mulai takut. Dan orang itu banyak yang lari ke Ampe Angke. Karena Ampe Angke itu adalah nagarinya Tuankunan Tuo. Ya. Dan Ampe Angke itu termasuk nagari yang rami, nagari yang kuat. Dan secara adat, ya, Biaro Balai Gurah Lambah Panampuang itu adalah nagari yang istimewa di Luhak Agam, Ampe nagari pertama. Makanya manamo Ampe Angke. Ya. Banyak orang lari ke situ. Kolah Tuangkunan Renceh mulai menampakkan kekuatannya di alam Minangkabau, khususnya di daerah Agam. Dan itu terus berlanjut dan awak sambuang biswa daerah-daerah Masajo yang diperangi oleh Tuankunan Renceh. Dan biswa awak akan mencari apakah Tuankunan Tuo Guru Gadang, seorang yang alim, murid dari beberapa tuanku ulama Gadang di Minangkabau, setuju dengan tindakan Tuankunan Renceh atau ba'a? Kalau tadi Tuankunan Renceh selalu berusaha mendamaikan. Tuankunan Tuo selalu mendamaikan antara Tuankunan Renceh di masyarakat, antara haji miskin dengan masyarakat di Payakumbuh. Kini setelah Tuankunan Renceh menggunakan api sampai membakar nagari, sama-sama wak caliak biswa ba sikap dari Tuankunan Tuo dan ba alo sikap dari kawan dari Tuankunan Renceh Pakih Sagir, dan yang terjadi di Minangkabau setelah itu. Untuk sanjok ini wak cukupkan sampai di siko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.